Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Pada kesempatan kali ini, saya Reski Hasanah, Unit Kerja SD Negeri 064 Sukasari 2, Sarolangun, akan membahas kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kesimpulan dan refleksi diri modul 1.1 ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, baiklah, saya akan merefleksi diri saya dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah guru menggunakan metode ceramah atau teacher center, di mana dalam pembelajaran saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Anak hanya diam, duduk, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran hanya mengikuti yang ada di dalam buku pelajaran saja. Padahal pembelajaran bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran yang menarik. Yang keempat adalah siswa menjadi fasih. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan tentang materi tersebut, siswa hanya diam saja. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak sekali yang dapat saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah merubah pemikiran saya. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya tempat belajar. Merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun siswa yang mana yang baik dan tidak baik bagi mereka. Yang kedua adalah merubah perilaku saya pribadi, di mana yang pertama adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Sebagai seorang pendidik, harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, maupun melakukan pendekatan personal agar kita lebih dekat kepada anak. Yang kedua, mengemas pembelajaran secara menarik agar siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman sekarang, di mana pembelajaran harus menarik, harus menggunakan metode atau model pembelajaran supaya pembelajaran tidak bosan. Yang ketiga adalah siswa menjadi aktif. Ketika siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, saya sering menggunakan metode diskusi kelompok, di mana akan terjadi interaksi antar siswa dan siswa, antar guru dan siswa.
Selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul 1.1 ini saya dapat banyak sekali ilmu yang sudah saya terapkan di kelas saya, di mana yang pertama merancang pembelajaran yang interaktif dan melibatkan siswa. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran seperti melakukan ice breaking di dalam pembelajaran akhir agar pembelajaran tidak menjadi bosan. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut siswa. Yang keenam, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Yang ketiga adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademisnya saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.